Alright. Bukan hanya itu aja. Hayabusa kan? Hayabusa kali ini harusnya bisa di-respect ya. Harusnya bisa sih. Rafaela nih bisa pakai di ejam-ejam. Hayabusa sih bisa di-ban untuk sekarang. Oke. Untuk kali ini gue melihat adanya potensi permainan dari tim Bigetron Alpha yang agak cukup agresif. Karena kenapa? Riponya dikasih Uranus, meta dikasih Chow. Jadi mereka itu bakal coba meta pick over. Dengan cutting-cutting lain yang dilakukan Bigetron Alpha, mereka ini bisa memastikan dirinya bisa nge-pick over. Kenapa? Karena kalau pick overnya gagal, at least lane-nya itu nggak kedorong. Yap, benar sekali. Dan Kalau gue sih melihatnya begitu. benar aja Hayabusa. Waduh. Satu nih ya. Asisten profesor sudah benar nih. Gimana nih Pak? Ya, itu dia. Prof nih ya. Langsung ada Esmeralda juga kali ini yang di-ban. Wow, mengerikan sekali ya. Harit masih bebas loh sih. Ini masih bisa diambil oleh Clover nantinya. Karena untuk Bigetron Alpha sendiri udah selesai untuk melakukan ban. Mereka nggak bisa lagi melakukan ban selanjutnya. Tapi untuk EVOS Legends satu hero terakhirnya. Iya, apalagi di sini masih belum kelihatan sama sekali dari EVOS Legends. Apakah mereka akan melakukan ban terhadap Kagura juga? Yap. Menengok Kagura tadi sempat mengganggu juga. Dan bahkan masih belum ada ban juga, masih belum terlihat. Masih belum terlihat ya. Iya Iya. Pak, masih belum terlihat sejauh ini. Kalau sampai Kagura juga diamankan, siapa lagi yang akan... Ataupun kalau sampai nanti diambil oleh Bigetron Alpha. Coba kita lihat Fix ya. Rainbow deh, tapi ternyata Coba kita lihat di sini. Oke. Langsung ada Chang'e, artileri high ground yang masih langsung dibuang oleh EVOS Legends. Oke, Chang'e lagi menjadi pilihan yang benar-benar membuat Rainbow tadi berhasil menyelamatkan jiwa dan raganya. Ya, karena kali ini balik lagi, belum terlihat keseluruhannya dari teman-teman tim EVOS Legends secara draft pick-nya. Bigetron Alpha mengamankan Selena kali ini. Yap. Dan bahkan dengan Selena kali ini, Popol Kupa Selena, gameplay dari poke damage mungkin akan dimainkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Ini mappingnya kelihatan banget. Dan kalau ini Shunshin, ini bakal benar-benar mengganggu banget dari teman-teman Bigetron Alpha. Mappingnya bakal kelihatan. Impactnya bisa dibilang nggak kecil ya. Impactnya nggak kecil. Impactnya nggak kecil nih. Besar banget. Tapi bagaimana lagi tergantung nanti dari Bigetron Alpha untuk melakukannya seperti apa di bagian dalam line of down. Sementara untuk dua hero terakhir dari EVOS Legends, mereka udah punya core, mereka udah punya support system. Wah, mungkin nanti akan berubah menjadi tank. Tapi untuk magical damage ataupun magic killernya Bisa siapa yang akan Kagura diamankan? Kagura sih oke sih, gue setuju. Iya, Harit tadi benar aja, Harit lagi dan ternyata Kagura. Gue udah feeling, gue juga setuju gue sama KB Kagura. Masih terlalu apa ya? Open dan bahkan besar kemungkinan kalau misalnya Kagura ini bakal bisa nge-burst apalagi macam-macam. Karena nggak mungkin Selena. Varsha, selama ada Selena, Varsha nggak bakal aman. Gak bakal aman. Dan Karena kalau dia lele sama burung menang lele. Wah, karena lele ini makan Kalau di makanan air. burung. kalau di air ya. Iya. Kalau dia ke atas ke permukaan bisa ditangkap loh, tapi Yesan sih kali ini. Asistenku. Apa? Yesun Shin. Yisan sih. Tadi Sesuai saya Harit, ya. tadi saya benar, lalu udah ada apa tadi yang saya benar lagi satu itu ya? Ini Hayabusa. Waduh. Hari ini saya gak magang di mana-mana ya. Gak magang. Gak magang. Ini kita Magang lagi di MPL kita. lagi kunjungan kerja aja Pak. Oh, Kunjungan kuker. Yoi. Kuliah kerja Kuliah ya. Oke, Profesor KB kali ini kita bakal masuk ke lane of down, tapi dengan traffic kali ini Profesor KB. Langsung saja dari EVOS Legends kalian Granger, Rafael, lapu-lapu Kagura, Harit melawan Bigetron Alpha dengan Uranus, Popolen Kupa, Chow, Selena, Yi, Shun, Shin. Yisan sih. Oke, sedikit lagi dikurangi beberapa detik kita akan menuju ke Land of Dawn dan ini dia game yang kelima. Chow di situ coba lihat tuh. Are you ready? Ready. Yang di rumah are you ready? Ready. Langsung masuk ke lane of down, tepuk tangannya pada di sini. Oh, langsung kita masuk ke line of down. Ini game yang kelima. 2-2. Tidak ada sama sekali yang bisa menebak dan bahkan Profesor KB, tebakanmu untuk hari ini salah. Apa? Tebakan skore. Iya, salah. Salah semua. Tapi lihat. Luminaire udah hadir dengan sebuah abyssal trap tadi di dalam tubuhnya. Tapi REKT sangat agresif. Ada Kupa juga didorong mundur. Palper babnya udah nggak bisa diambil tepat waktu. Ada satu hal yang selalu gue pelajarin dan sama di setiap gamenya. Apa itu? Jungle-nya Brad selalu diharas setiap early game. Diambil terus. Selalu. Dia udah 5 game masih begitu loh.
Astaga. Tetap konsisten ya. Konsisten Tapi RKT tampil aja. Lelenya lewat dengkul aing teh yang gemeter ya. Oke, melihat permainan kali ini dari tim Bigetron Alpha. Ingat, Brans kemarin menggunakan Yusin-nya dapat melakukan epic comeback terhadap Onyx Esports. Dan harusnya diwaspadai Profesor ya. Ya bahkan kalau misalkan melihat dari EVOS Legends sendiri kali ini di early game dengan keunggulan mereka yang mengamankan jungle lebih banyak. Artinya Versik sebenarnya lebih optimal untuk dalam segi teamfight nanti di area turtle. Namun setup jangan dilupakan juga bahwa kali ini menuju ke angka 20 detik lagi sebelum turtle yang pertama. Dead Sonata dikeluarkan, Ripo sepertinya harus mundur respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Versik. Dan bahkan Luminaire masih dikasih farmingan terlebih dahulu di arah mid lane. Tertinggal satu level oleh seorang Rainbow. Karena KYY membayang-bayangi pergerakan dari seorang Profesor Luminaire. Masih ada satu buffly, masih sedikit aman dan sabar kali ini. Mountain Soccer telah dikeluarkan untuk membuka vision para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi MATT di arah bottom. Yap, MATT dengan adanya satu purifier dari Harit seharusnya itu akan menjadi sebuah rasa aman untuk dirinya. Tapi dari Bigetron Alpha mereka sedang mencolek-colek. Versik melihat dari kejauhan ada Anti-Mage juga yang siap langsung lompat indah menuju bagian depan untuk menghujamkan pedang besarnya. Oke, tapi kali ini sepertinya Turtle bahkan free untuk tim Bigetron Alpha karena Versik terlalu jauh. Luminaire mencoba mendekat dan coba diambil ternyata tidak bisa. Terlalu jauh jarak dari retributionnya dan bahkan Brans mengamankan dengan cukup indah. Yap, Rainbow di bagian tengah masih beradu aja dengan REKT dan Luminaire juga udah level 4 KYY. Kupanya siap untuk langsung disuruh ke depan, digigit, sobek sudah satu dress yang dimiliki oleh Kagura. Harus beli lagi, lumayan lebaran udah dekat ya. Alright, dan bukan hanya itu aja, kita lihat para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini semenjak adanya Turtle yang diamankan dia bakal lebih free untuk dapetin farmingan. Yap. Profesor KB, hadir. Gue mau lihat win condition apa yang dimiliki Bigetron Alpha untuk kali ini memenangkan pertandingan di game yang kelima. Winning condition Bigetron Alpha adalah memanfaatkan KYY Rainbow dan juga Brans dengan open mapping yang sangat luar biasa untuk mengetahui informasi di manakah member dari EVOS Legends berada, melakukan poking damage dengan cepat dan juga memaksa EVOS Legends teamfight 4 lawan 5. Di sisi lain EVOS Legends sendiri memiliki winning condition dalam teamfight 5 lawan 5. Jadi kalau Bigetron Alpha menculik satu, Bigetron Alpha bisa memenangkan teamfightnya. Oke, dua F langsung dikeluarkan begitu saja dan Clover masih ada Purify dan bahkan masih terselamatkan. Brans masih mau lebih. Oh my God, Brans! Ingat, sesuatu yang dipaksakan itu gak baik tapi ternyata nafsu birahi anak muda kali ini masih bisa terselamatkan. Iya, tapi lihat di minimapnya ada di bagian bawah sebuah serangan lagi, tapi di bagian atas Versik dan juga Administrator Kanal ini udah mau melakukan sebuah initiate. RKT di bagian tengah sendirian aja. Ripo gocek terus, ini udah kesambet antara Neymar, Robinho, Kakak, semuanya udah masuk pemain bola ke dalam tubuhnya. Tapi lihat satu buah lele mengarah ke arah seorang Versi di follow up begitu saja dan bahkan Brave Fighter untuk menyelamatkan Versi. Tapi ternyata terkena trap dan juga satu gigitan first blood didapatkan. Ultimate seorang diri, ada Brans di sana, masih mau lebih. Ultimate butuh tumbang, gak berhasil kabur dan ternyata lagi dan lagi Brans birahi anak muda gak berhasil mendapatkan poin dari top lane. Yo, itu dia Holy Baptism-nya terstun lah sudah. Ripo-nya bisa selamatkan untuk kali, namun masih bisa. Kayak mengejar. Digigit aja masih bisa bertahan. Hati Mage dengan outsource yang dilakukan benar-benar bagus, mekanik yang tinggi dan juga kalkulasi yang tepat. Menyelamatkan dia dari 2 kali kematian, tapi ingat ini baru 2 kali. Tidak ada kesempatan berikutnya kalau Anti-Mage masih terlalu dini untuk memaksa tim fight. Yap, itulah permainan yang udah ditunjukkan barusan ya. Begitu indahnya mekanik-mekanik dari para player ini, hanya tinggal mengurangin aja nih harusnya nafsu-nafsu atau birahi-birahi muda mereka nih ya. Udah heptasis di menit yang kelima dari MATT. Kali ini siapapun yang di-kick bakal berasa sedikit bonyok dengan sepak iur yang dimiliki orang Met. Dah bang, tulang punggung bisa geser, tulang kering bisa basah. Namun untuk kali ini di bagian tengah udah ada sebuah gigitan. Luminarnya pun masih bisa selamat. Tartonnya udah mulai dicolek-colek begitu aja. Clover udah langsung mengeluarkan sama force-nya. Sementara itu Holy Baptism-nya baik banget. Satu orang berhasil langsung didapatkan. Lihat Mountain Soccer telah dikeluarkan. Deadson ternyata memorak-porandakan para pemain tim Bigetron dan bahkan KYY harus tersungkur menjadi korban pertama di sana. KYY harus pulang dan tadi 2 kali yang bisa gue bilang birahi atas Brans.
itu membuat waktu yang cukup banyak sih untuk EVOS. Kenapa? Brans harus pulang, sedangkan Versik masih farming. Dan itu waktu yang harus diperhitungkan oleh Brans kalau dia ingin memaksakan keadaan seperti itu. Oke, di bagian bawah nih ada sebuah keuntungan yang harus didapatkan loh. Tapi ternyata di bagian mid tengah, lane sana Prefighter telah dikeluarkan, mengusir musuh dan mid lane turret. Salah satu mid lane turret adalah hal penting dan bahkan dilepaskan begitu saja. Masuk ke arah belakang. Yang dua web itu juga ada seorang RKT. RKT masih terbang dan bahkan kerugian untuk Bigetron Alpha. RKT still survive in the jungle. Membuang satu buah flicker dan bahkan tidak mendapatkan RKT di cover habis-habisan sama teman-temannya. Dan itu dia tenacity dari tanker emblem, di mana ketika HP kalian di bawah 40% akan ada tambahan untuk physical dan magical damage. Yap, itu dari RKT-nya, satu dokter keliling yang dimiliki oleh EVOS Legend dengan seluruh item yang udah terlihat di sini. Dari dari anti-match-nya dengan satu blood loss saja ini setidaknya udah bisa mendongkrak dia di early game seperti ini ya Prof ya. Benar banget, dan ini dongkrakan dari anti-match yang paling berimpact sih. Di area top lane dia tidak berhasil untuk pick off 2 kali, bahkan dengan absorb damage yang dia mainkan. Berkali-kali dia benar-benar nahan banget absorb damage sampai pada akhirnya dia mengeluarkannya di momen yang tepat, di waktu yang tepat, orang yang tepat. Oh itu dia yang harus benar-benar diperhitungkan dan Profesor kali ini itemnya. Kita lihat respect sekali Versik. Benar-benar takut dengan keberadaan para pemain tim Bigetron Alpha. Bahkan dari seorang Luminir. Dia bentar lagi bakal menuju ke arah Nichols of Durance atau ke arah Legend Terancam terlebih dahulu. Kayaknya di sini bakal menuju ke arah Legend Terancam deh. Tapi ternyata Brans di arah bottom lane. Berhasil ditumbangkan. Benar satu untuk satu. Man masih bertahan tapi ternyata kali ini match seorang diri. Gak ada yang menemani. Ganteng doang tapi sendiri dan tumbang double kill. Diamankan oleh seorang Clover. Wow, tapi Kupanya langsung berubah pikiran walaupun RKT ditabrak Lele yang sangat pedas. Di bagian depan sana kembali lagi Repo-nya untuk masih bisa kabur dari area tersebut. Udah habis sama Roach juga langsung terkena karena Kagura. Tapi Kagura masih bisa menyelamatkan dirinya. Flicker menyelamatkan hari dari seorang Rainbow Papulu. Iya benar sekali. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan support langsung aja ada skin QR code-nya. Kalian bisa menyampaikan pesan-pesan kalian. Dan sekarang turtle-nya siapa yang akan mendapatkan? Turtle berarti didapatkan oleh Kagura. Pertempuran akan pecah kah? Enggak, ternyata karena mereka pun langsung berpisah arah. Gua yakin banget 1000 yakin itu langsung bilang Luminar chill. Retri lo chill. Bener gak Profesor? Iya, tapi dia gak pakai retri sih di sana momennya. Emang benar-benar kayaknya dia mengandalkan Lassie dan ini dia retrinya. Untuk purple buff dia simpen dan that's it. Dia dapetin juga purple buffnya. Kalau didapetin Luminar baru dia ngomong chill. Oke, tapi ternyata lihat match menjadi pilihan. Luminar sudah menunggu. Flame dikeluarkan, tapi ternyata salah. King over tadi gocek, tapi ternyata matchnya tertarik kah? Masih ada satu buah Senpu di depan sana. Senpu, tapi Luminar terkena Lele. Flea dikeluarkan begitu saja. Langsung ada teriakan wah dari arena, tapi ternyata sepertinya penonton yang tegang, bukan Luminirnya. Penonton mulai gregetan di kursinya masing-masing sama seperti kita di sini ya. Hanya saja untuk sekarang Kaguranya coba lihat sendirian di depan sana. Umbrella Kill sangat berani untuk kali ini. Mountain Soccer dikeluarkan oleh Brans. Bahkan para pemain tim Bigetron Alpha mencoba untuk menyelamatkan satu buah turret dari bottom lane dan berhasil. Udah stick together, bahkan Ripo di arah top lane seorang diri melakukan disiplinitas yang efektivitas dan juga efisienitas. Totalitas. Tanpa batas. Itu dia dari perbedaan poin killnya hanya berbanding 1, namun dari segi objektif, dari segi goldnya ini bisa dibilang ketinggalan 3000 dari perbandingan satu buah turret. Dan memang Bigetron Alpha agak sedikit kesulitan untuk team fight 5 lawan 5. Karena balik lagi mereka menggunakan tipikal poking damage. Brans-nya bahkan belum seimbang dengan kehadiran versi karena Blade of Despair bahkan belum diamankan. Di menit yang ke-9 kali ini harusnya rata-rata di menit ke-7 Yishunshin sudah mengamankannya. Namun sudah ada Brute Force dan menuju langsung ke Endless Battle. Akhirnya di menit ke-9 35 Blade of Despair diamankan. Bukan hanya itu aja, di menit yang ke-9 Brans mendapatkan BOD bersamaan dengan seorang Anti-match mendapatkan satu buah Blade of Despair. Tadi suara tegukan yang cukup luar biasa. Tapi Ripo di sana mulai tertangkap. Masih ada satu buah. Kali ini tidak juga lihat. Hingga Overton memporak-porandakan jiwa dan raga dari seorang Ripo. Di top lane sana. Anti-match versus everybody. Lihat penggauding down dan bahkan kali ini petnya bahkan coba ditumpangin. Anti-match versus everybody. Anti-match masih bisa bertahan dan kerugian luar biasa. Oh my god. Tukang sama kejebur gol. Oh my god. Dan masih
masih memainkan absurd damage ya. Lihat bagaimana anti-match membayang time dengan sangat lama. Walaupun harus tumbang di tangan Rainbow, tapi satu Lord menjadi tukarannya. Profesor KB, ada harga, ada kualitas. Cakep. Itu dia, ada cakep harga, ada banget. kualitas. Wow. Itu gak bohong sih bagaimana buying time yang diberikan oleh seorang anti-match. Dengan harga yang sebanding, waktu, dan bahkan perjuangan dari teman-teman EVOS Legends tidak membuahkan yang sia-sia. Mereka menukarkan dengan Lord. Bahkan dengan pertukaran point kill seperti ini, anti-match possible untuk join team fight di arah menit ke-11. Yap. Alright. Melihat potensi para pemain dari tim EVOS Legends menuju ke arah top lane harusnya. Karena bakal coba dikawal. Persik benar-benar ditempel habis-habisan sama RKT. Nggak dikasih sama sekali kesempatan lepas dari pandangan RKT. Siap untuk membawa banyak sekali imun ataupun vitamin-vitamin untuk Versiknya. Apabila untuk imunnya drop langsung disuntikin boostingan, dia pun bisa langsung melakukan fight lagi dengan rekan-rekannya. Alright, lihat di arah top lane sana para pemain dari tim Bigetron Alpha harusnya stand by position. Karena lihat di pos saja Desona tetap dikeluarkan. Langsung berubah jadi Dam-Dam Kupa. Dam-Dam Kupa sudah harus meninggoy. Tapi ternyata ada Prancis dengan satu bawah 5 tester dikeluarkan. Ternyata Ripo nggak bisa menang damage dengan datang. El Profesor Lupiter kali Fed. Nggak berhasil menendang karena Matt. Dan bahkan Lupiter satu kali gesekan payu. Udah ada balik Victor. Mereka yang menyelamatkan game kali ini. Udah mulai hilang di arah mid lane dan ini bencana Pak Bolo. Benar sekali, ini bencana dua Ibertare pun langsung tumbang begitu aja. Udah bersiap untuk langsung masuk ke dalam pesta yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sedikit lagi SP Tris ada tubuh Ripo untungnya. Regen SP yang dimiliki sangat-sangat kencang. Tapi lihat di arah bottom lane bakal fokus menuju ke arah inhibitornya. Kalau dipecah begitu saja zaman first blood keluarkan fokus ke arah sana defense. Membuka dengan Frank Fighter. Ripo sekarang Thomas fokus ke arah base-nya. Lelekan langsung seorang Clover tapi ternyata masih dapetin tiga. Lupiter berhasil saja kabur di sana. Pin one satu hilang. Brandon bencana. EVOS Legends bisa mendapatkan game kali ini. Ripo masih mencoba untuk menahan. Masih mencoba mencari Ripo masih ada Blinkers. Fokus ke arah base-nya. Dan EVOS Legends mengambil game yang ketiga. 3-2 dibalaskan kali ini malah EVOS Legends yang memimpin pertandingannya. Di mana tadi di awal-awal kita melihat Bigetron Alpha mengungguli dengan skor 2-1 tapi kali ini dibalaskan dengan cepatnya. 2-1 mutak berarti di depan 3-2 ku. 3-2 dibalikin keadaan. Brans bisa dibilang minim permainan untuk round kali ini, Prof. Lagi-lagi make player kali ini gua pasti setuju dengan MVP yang terjadi. Lebih ke arah support. El Profesore Luminare dari kedua belah tim, entah itu Rainbow, entah itu Luminaire, ini dua supportnya inhuman, benar-benar memberikan tekanan sangat luar biasa di game kali ini dengan 3 yin yang overturn, termasuk dengan Paul